Selamat malam, perkenalkan nama saya Reni Patricia Lumbanturuan dengan NIM 213304010123. Pada malam hari ini, kita akan masuk pada materi yang ke-13 dengan judul Sistem Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas. Pada materi kali ini, terdapat 7 topik yang akan kita bahas. Topik yang pertama yaitu Sistem Penerimaan Kas dari Penjualan Tunai. Sistem penerimaan kas dari penjualan tunai dibagi menjadi 3 prosedur berikut ini. Yang pertama, prosedur penerimaan kas dari over the counter sales. Yang kedua, prosedur penerimaan kas dari cash on delivery sales atau COD sales. Yang ketiga, prosedur penerimaan kas dari credit card sales. Topik yang kedua yaitu fungsi yang terkait. Fungsi yang terkait dalam sistem penerimaan kas dari penjualan tunai adalah yang pertama, fungsi penjualan. Fungsi ini bertanggung jawab untuk menerima order dari pembeli, mengisi faktur penjualan tunai, dan menyerahkan faktur tersebut kepada pembeli untuk kepentingan pembayaran ke fungsi kas. Yang kedua yaitu fungsi kas. Fungsi ini bertanggung jawab sebagai penerima kas dari pembeli. Yang ketiga yaitu fungsi gudang. Fungsi ini bertanggung jawab menyiapkan barang yang disimpan oleh pembeli serta menyerahkan barang tersebut ke fungsi pengiriman. Yang keempat yaitu fungsi pengiriman. Fungsi ini bertanggung jawab untuk membungkus barang dan menyerahkan barang yang telah dibayar harganya kepada pembeli. Dan yang kelima yaitu fungsi akuntansi. Bertanggung jawab sebagai pencatat transaksi penjualan dan penerimaan kas dan pembuat laporan penjualan. Topik yang ketiga yaitu informasi yang diperlukan oleh manajemen. Informasi yang umumnya diperlukan manajemen dari penerimaan kas dari penjualan tunai adalah yang pertama, jumlah pendapatan penjualan menurut jenis produk atau kelompok produk selama jangka waktu tertentu. Yang kedua, jumlah kas yang diterima dari penjualan tunai. Yang ketiga, jumlah harga pokok produk yang dijual selama jangka waktu tertentu. Yang keempat, nama dan alamat pembeli. Informasi ini diperlukan dalam penjualan produk tertentu. Namun, pada umumnya informasi nama dan alamat pembeli ini tidak diperlukan oleh manajemen dari kegiatan penjualan tunai. Yang kelima, kuantitas produk yang dijual. Yang keenam, nama wiraniaga yang melakukan penjualan. Dan yang ketujuh, otorisasi pejabat yang berwenang. Topik yang keempat yaitu dokumen yang digunakan. Dokumen yang digunakan dari sistem penerimaan kas penjualan tunai adalah yang pertama, faktur penjualan tunai. Dokumen ini digunakan untuk merekam sebagai informasi yang diperlukan oleh manajemen mengenai transaksi penjualan tunai. Yang kedua, pita register kas atau kas register tape. Dokumen ini dihasilkan oleh fungsi kas dengan cara mengoperasikan mesin register. Pita register ini merupakan bukti penerimaan kas yang dikeluarkan oleh fungsi kas dan merupakan dokumen pendukung faktur penjualan tunai yang dicatat dalam jurnal penjualan. Yang ketiga yaitu credit card sales slip. Dokumen ini dicetak oleh Credit Card Center Bank yang menerbitkan kartu kredit dan diserahkan kepada perusahaan atau disebut merchant yang menjadi anggota baru kredit. Bagi perusahaan yang menjual barang atau jasa, dokumen ini diisi oleh fungsi kas dan berfungsi sebagai alat untuk menagih uang tunai dari bank yang mengeluarkan kartu kredit untuk transaksi penjualan yang telah dilakukan kepada pemegang kartu kredit. Yang keempat yaitu bill of lading. Dokumen ini merupakan bukti penyerahan barang dari perusahaan penjualan barang kepada perusahaan angkutan umum. Dokumen ini digunakan oleh fungsi penerimaan dalam penjualan COD yang penyerahan barangnya dilakukan oleh perusahaan angkutan umum. Yang kelima, faktur penjualan COD. Dokumen ini digunakan untuk merekam penjualan COD. Yang keenam yaitu bukti sektor bank. Dibuat oleh fungsi kasa sebagai penyetoran kas
yang diterima dari piutang ke bank. Bukti setor dibuat 3 lembar dan diserahkan ke fungsi kas dan diserahkan oleh fungsi kas ke bank bersamaan dengan penyetoran dari piutang ke bank. 2 lembar tembusannya diminta kembali oleh bank setelah ditandatangani dan dicap oleh bank sebagai bukti penyetoran oleh fungsi kas kepada fungsi akuntansi dan dipakai oleh fungsi akuntansi sebagai dokumen sumber untuk pencatatan transaksi penerimaan kas dari piutang ke dalam jurnal penerimaan kas. Yang ketujuh, rekapitulasi beban pokok penjualan. Dokumen ini digunakan oleh fungsi akuntansi untuk meringkas harga pokok produk yang dijual selama 1 periode. Dokumen ini digunakan oleh fungsi akuntansi sebagai dokumen pendukung bagi pembuat bukti memorial untuk mencatat harga pokok yang dijual. Topik yang kelima yaitu catatan akuntansi yang digunakan. Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem penerimaan kas dari penjualan tunai adalah yang pertama, jurnal penjualan. Jurnal penjualan digunakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat dan meringkas data penjualan. Yang kedua, jurnal penerimaan kas. Jurnal ini digunakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat penerimaan kas dari berbagai sumber, diantaranya penjualan tunai. Yang ketiga, jurnal umum. Dalam transaksi penerimaan kas dari penjualan tunai, jurnal ini digunakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat harga pokok produk yang dijual. Yang keempat yaitu kartu persediaan. Kartu persediaan digunakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat berkurangnya harga pokok produk yang dijual. Kartu persediaan ini diselenggarakan di fungsi akuntansi untuk mengawasi mutasi dan persediaan barang yang disimpan di gudang. Yang kelima, kartu gudang. Catatan ini termasuk catatan akuntansi karena hanya berisi data kuantitas persediaan yang disimpan di gudang. Catatan ini diselenggarakan oleh fungsi gudang untuk mencatat. Kartu gudang untuk mencatat berkurangnya kuantitas produk yang dijual. Topik yang keenam yaitu jaringan prosedur dan unsur pengendalian intern. Jaringan prosedur yang membentuk sistem. Jaringan prosedur yang membentuk sistem penerimaan kas dari penjualan tunai adalah yang pertama, prosedur order penjualan. Yang kedua, prosedur penerimaan kas. Yang ketiga, prosedur penyerahan barang. Yang keempat, prosedur pencatatan penjualan tunai. Yang kelima, prosedur penyatatan ke bank. Yang keenam, prosedur pencatatan penerimaan kas. Dan yang ketujuh, prosedur pencatatan beban pokok penjualan. Unsur pengendalian intern. Unsur pengendalian intern yang seharusnya ada dalam sistem penerimaan kas dan dari penjualan tunai adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu organisasi, terdiri dari fungsi penjualan harus terpisah dari fungsi kas. Fungsi kas harus terpisah dari fungsi akuntansi. Dan transaksi penjualan tunai dilaksanakan oleh fungsi penjualan, fungsi kas, fungsi pengiriman, dan fungsi akuntansi. Yang kedua yaitu sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Terdiri dari yang pertama, penerimaan order dari pembeli otorisasi oleh fungsi penjualan dengan menggunakan formulir faktur penjualan tunai. Yang kedua, penerimaan kas diotorisasi oleh fungsi kas dengan cara membubuhkan cap lunas pada faktur penjualan tunai dan penempelan pita register pada faktur tersebut. Yang ketiga, penjualan kartu debit bank melalui dengan permintaan otorisasi dari bank penerbit kartu kredit. Yang keempat yaitu penyerahan barang kepada pembeli diotorisasi oleh fungsi pengirim otorisasi oleh fungsi pengiriman dengan cara membubuhkan cap sudah diserahkan pada faktur penjualan tunai. Dan yang kelima, pencatatan ke dalam buku jurnal diotorisasi oleh fungsi akuntansi dengan cara memberikan tanda pada faktur penjualan tunai. Praktik yang sehat terdiri dari yang pertama, pita register kas bernomor urut dan pemakaiannya dipertanggungjawabkan oleh fungsi penjualan. Yang kedua, kas yang diterima dari penjualan tunai disetor seluruhnya ke bank pada hari yang sama dengan transaksi penjualan tunai atau hari kinerja berikutnya. Yang ketiga,
penghitungan saldo kas yang ada di tangan fungsi kas secara periodik dan secara mendadak oleh pemeriksa intern. Topik yang ketujuh yaitu sistem akuntansi pengeluaran kas. Sistem akuntansi pengeluaran kas terdiri dari sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek dan sistem pengeluaran kas dengan uang tunai melalui sistem dana kas kecil. Sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek. Pengeluaran kas dengan cek mempunyai beberapa kebaikan ditinjau dari pengendalian intern. Di antaranya, yang pertama, dengan dipergunakannya cek atas nama, pengeluaran cek akan diterima oleh pihak yang namanya sesuai dengan yang tertulis pada formulir cek. Yang kedua, dilibatkannya pihak luar. Dalam hal ini, bank dalam pencatatan transaksi pengeluaran kas perusahaan. Dengan digunakannya cek dalam setiap pengeluaran perusahaan, transaksi pengeluaran kas direkam juga oleh bank. Dan yang ketiga, pengeluaran kas dengan cek juga memberikan manfaat tambahan yaitu adanya cancel cek yang merupakan tanda terima kas dari pihak yang menerima pembayaran. Dengan penggunaan cek dalam pengeluaran kas, cek issuer secara otomatis meminta tanda terima kas dari pihak yang menerima pembayaran. Yang berikutnya, dokumen yang digunakan. Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek adalah yang pertama, bukti kas keluar atau BKK. Dokumen ini berfungsi sebagai perintah pengeluaran kas kepada bagian kasa sebesar yang tercantum dalam dokumen tersebut. BKK ini juga dikirim kepada kreditur sebagai surat pemberitahuan dan sebagai dokumen bagi pencatat berkurangnya utang. Yang kedua yaitu cek. Cek merupakan dokumen perintah kepada bank untuk melakukan pembayaran sejumlah uang kepada pihak atau orang yang tercantum dalam dokumen tersebut. Yang ketiga yaitu permintaan cek. Dokumen ini berfungsi sebagai permintaan dari fungsi yang memerlukan pengeluaran kas kepada fungsi akuntansi untuk membuat bukti kas keluar. Catatan akuntansi yang digunakan. Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek adalah yang pertama, jurnal pengeluaran kas. Catatan ini digunakan untuk mencatat segala pengeluaran kas yang dilakukan oleh perusahaan. Yang kedua yaitu register cek. Register cek ini digunakan untuk mencatat cek perusahaan yang dikeluarkan untuk pembayaran para kreditur, perusahaan, atau pihak lain. Fungsi yang terkait dengan sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek adalah yang pertama, fungsi yang memerlukan pengeluaran kas. Fungsi ini biasanya mengajukan cek kepada fungsi akuntansi atau bagian utang jika memerlukan pengeluaran kas untuk suatu kepentingan perusahaan. Yang kedua yaitu fungsi kas. Fungsi ini bertanggung jawab dalam mengisi cek, memintakan otorisasi cek, dan mengirimkan cek kepada kreditur via pos atau membayarkan secara langsung kepada kreditur atau melakukan pemindah bukuan melalui jasa perbankan. Yang ketiga yaitu fungsi akuntansi. Fungsi ini bertanggung jawab atas pencatatan pengeluaran kas yang menyangkut biaya dan persediaan, pencatatan transaksi pengeluaran kas dalam jurnal pengeluaran kas atau register cek, dan pembuatan BKK yang memberikan otorisasi kepada fungsi ke dalam mengeluarkan cek sebesar yang tercantum dalam dokumen tersebut. Yang keempat yaitu fungsi pemeriksaan intern. Fungsi ini bertanggung jawab untuk melakukan penghitungan kas secara periodik dan mencocokkan hasil perhitungannya dengan saldo kas menurut catatan akuntansi. Selain itu, fungsi ini melakukan pemeriksaan secara mendadak terhadap saldo kas yang ada di tangan dan membuat rekonsiliasi secara periodik. Jaringan prosedur yang membentuk sistem. Yang pertama yaitu prosedur pembuatan bukti kas keluar, yang kedua yaitu prosedur pembayaran kas, dan yang ketiga yaitu prosedur pencatatan pengeluaran kas. Sistem pengeluaran kas dengan cek memerlukan permintaan cek terdiri dari jaringan prosedur berikut ini. Yang pertama, prosedur permintaan cek. Yang kedua, prosedur pembuatan bukti kas keluar. Yang ketiga, prosedur pembayaran kas. Dan yang keempat, prosedur pencatatan pengeluaran kas. Unsur pengendalian intern. Yang pertama yaitu organisasi. Yang pertama, fungsi penyimpanan kas harus terpisah dari fungsi akuntansi. Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas tidak boleh dilaksanakan oleh bagian kasa sejak awal sampai akhir tanpa campur tangan dari fungsi lain.
Praktik yang sehat. Praktik yang sehat terdiri dari yang pertama, saldo kas yang ada di tangan harus dilindungi dari kemungkinan pencurian atau penggunaan yang tidak semestinya. Yang kedua, dokumen dasar dan dokumen pendukung transaksi pengeluaran kas harus dibubuhi cap lunas oleh bagian kasar setelah transaksi pengeluaran kas dilakukan. Yang ketiga, penggunaan rekening koran bank atau bank statement yang merupakan informasi dari pihak ketiga untuk mengecek ketelitian catatan kas oleh fungsi pemeriksa intern atau intern audit function yang merupakan fungsi yang tidak terlibat dalam pencatatan dan penyimpanan kas. Yang keempat yaitu semua pengeluaran kas harus dilakukan dengan cek atas nama perusahaan penerima pembayaran atau dengan pemindah bukuan. Yang kelima yaitu jika pengeluaran kas yang menyangkut jumlah yang kecil, pengeluaran ini dilakukan dengan sistem akuntansi pengeluaran kas melalui dana kas kecil yang akuntansinya diselenggarakan dengan Impress System. Yang keenam yaitu secara periodik diadakan pencocokan jumlah fisik yang ada di tangan dengan jumlah kas menurut catatan akuntansi. Yang ketujuh yaitu kas yang ada di tangan atau cash in safe dan kas yang ada di perjalanan atau cash in transit diasuransikan dari kerugian. Yang kedelapan yaitu kasir diasuransikan atau fidelity bond insurance. Yang kesembilan yaitu kasir dilengkapi dengan alat-alat yang mencegah terjadinya pencurian terhadap kas yang ada di tangan, misalnya mesin register kas, almari besi, dan strong room. Yang kesepuluh yaitu semua nomor cek harus dipertanggungjawabkan oleh bagian kas. Sekian penjelasan saya mengenai materi yang ke-13. Nantikan video saya mengenai materi yang ke-14. Terima kasih.